Dokter, iya, saya mau minta pembuktian dari sana loh. Di sana kan menuduh saya melakukan penipuan. Saya minta buktinya. Kalau dia bisa membuktikan, saya buktikan. Saya bukan hanya sekedar tutup channel. Saya siap dipenjara. Kayak gitu. Halo Sobat Yuk Kita Fun, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik dan tetap dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas video Marcel membongkar semua trik-trik perdukunan dari mulai kebal dan lain-lainnya. Tonton videonya sampai habis. Karena hanya di channel ini Anda akan mendapatkan informasi serta hiburan karena pada video selalu dilengkapi oleh humor meme. Oh, tenan. Karena panjenengan menuduh tetapi tidak bisa membuktikan. Saya bukan hanya sekedar tutup channel. Saya siap dipenjara. Asia. Kayak gitu. Cemas kau dek, bang tobat bang, lu tuh ngapain anjay ha? Pada aksi tadi Marcel berhasil membongkar trik Gus Samsudin, yang dimana Gus Samsudin saat mengobati orang bisa mengeluarkan paku. Bang, gimana sih ini ya? Yang selanjutnya Marcel membongkar trik pada keris yang biasa digunakan oleh Gus Samsudin. Wih, luar biasa loh. Wih, ada tombolnya dan lilitin kain putih biasanya untuk nutup tombolnya. Pada keris tersebut sebenarnya ada tombol, dan biasanya keris tersebut ditutupi kain putih untuk menutup tombolnya. Dan trik selanjutnya yang dibongkar Marcel adalah trik kebal terhadap senjata tajam yang biasanya digunakan dengan pisau seperti yang dipraktekkan oleh Gus Samsudin. Karena pas lalu diiriskan. Apa? Mungkin kalau beliau ini apa namanya? Padahal ini nggak tajam. Ketajamannya udah diatur. Jadi kata Marcel bahwa pisau tersebut sudah diatur ketajamannya. Pisau tersebut hanya bisa merobek kertas dan paling mentok itu batang pisang. Jadi ke kulit tidak ada pengaruhnya karena sudah diatur ketajamannya. Dan ini diciptakan untuk hiburan masyarakat pada zaman dulu. Inilah perbedaan Marcel dengan para dukun-dukun tersebut. Marcel mengatakan ini semua hanya teknik hiburan. Indonesia ada yang bilang Republik Sulap. Karena semua adegan hiburan zaman dulu itu bermain sulap. Tanpa dukun Indonesia tidak akan merdeka. Tanpa dukun Indonesia tidak akan berjaya. Orang bego nanti kita lihat yang begitu. Trik selanjutnya yang dibocorkan Marcel adalah trik ketika seorang dukun meletakkan sesuatu barang di dalam rumah korban, yang dianggap ada sesuatu di dalam rumah tersebut. Toiletnya di mana ya? Nah, ketika dia izin ke toilet, dia akan mencari kamar-kamar yang pintunya kebuka. Begitulah trik Gus Samsudin ketika menemukan barang di tempat Dr. Richard Lee dan Denny Sumargo. Selanjutnya Marcel membuktikan trik di mana seseorang memakan pecahan lampu kaca. Kayak gitu? Sebenarnya ini bukan trik, tetapi jika kita bisa mengunyah pecahan kaca tersebut sampai tipis, itu masih aman, begitu yang dikatakan oleh Marcel. Saya mau minta pembuktian dari sana loh. Di sana kan menuduh saya melakukan penipuan. Saya minta buktinya. Kalau dia bisa membuktikan, saya buktikan. Tetapi faktanya Gus Samsudin tidak berani untuk melakukan pembuktian di Polda untuk menunjukkan omongannya itu. Nggak mau damai. Mas Udin maunya damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menunjukkan untuk pembuktian. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah dukun tersebut bisa memberikan bukti? Berikan komentar kalian tentang Marcel melawan dukun-dukun tersebut di mana Marcel sudah membongkar trik-trik mereka. Namanya sebuah metode ikhtiar untuk pengobatan itu bisa apa saja. Ada video saya pengobatan dengan menggunakan sandal jepit. Tenanan loh. Sampai lihat video saya pengobatan yang ada di Surabaya. Namanya kalau nggak salah itu sakit liver. Itu saya ngobatin pakai sandal jepit, tak tuapi patok loh. Ada pengobatan saya dengan sandal jepit. Bahkan dulu
Waktu ada yang berobat ke kiai saya itu ngobatinya pakai apa? Garuda Pancasila. Wong sakit tidak nyanyi Garuda Pancasila. Lho tenanan lho, yo mari lho. Yo mari. Orang ngobatin orang pakai Garuda Pancasila, nyanyi Garuda Pancasila gitu. Ini semuanya kan lantaran itu. Bahkan kalau di dalam usul fikih ngobatin orang pakai yang haram pun tidak apa-apa kalau memang tidak sudah harus pakai itulah. Sekarang ini banyak orang yang membingungkan metodenya. Bingung dengan metodenya, pakai ini salah, pakai itu salah. Besok lihat ya. Saya ngobatin mau pakai raket nyamuk gitu. Saya ngobatin mau pakai apa ya, tisu, apa nganggo kopiah tak kaplok gitu. Ben wong tambah bingung. Nah, sekarang yang dibingungkan itu metodenya. Tata caranya. Ini sababiai pada dibingung nih. Pada diributkan ya. Yang namanya pengobatan metode, kalau kita ngaji di dalam usul fikih itu, mau pakai apapun itu tidak masalah. Wong darurat itu makfu, wis dimaafkan apa saja. Karena posisinya darurat. Posisinya darurat. Nah, sekarang ini kan orang pada bingung mempermasalahkan masalah metodenya, masalah medianya dan lain sebagainya. Padahal yang terpenting semuanya itu kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat penyakit medis maupun penyakit non medis gitu loh. Lihat zaman besok abang ngobatin pakai raket nyamuk lah, pakai sandal jepit lah, kayak apa lagi. Wes tak karep punya apa kowe ngatur aku gitu. Wes apa ngatur aku kok ngatur aku. Aku ngangge apa ya sak karepku. Yang penting lah ya ndonga ning Gusti Allah, mau pakai media apa saja ya tidak apa-apa. Kita orang Jawa ada yang pakai donga itu, berdoa itu ada 3 cara. Ini perlu dipahami ya. Ketika kita berdoa kepada Allah itu bisa menggunakan 3 metode, 3 doa. Yang pertama berdoa dengan ucapan. Nah, kalau sampean berdoa kepada Allah dengan ucapan, maka selalu lakukan asbabun nuzulnya dengan baik. Kalau dipanggil kendang ke teko. Lek mangan panganan sing halal, lek ngomong omongane sing apik. Ini kalau dengan menggunakan doa dengan menggunakan ucapan. Ada doa dengan perbuatan, dengan cara bersedekah. Contoh sampean ngei wong ora duwe, wong tuwa, itu juga doa untuk kebaikan panjenengan sendiri. Ada berdoa perbuatan dengan cara berpuasa, ada dengan cara berzikir. Intinya dengan berbuat sesuatu hal yang baik. Ini dengan perbuatan. Ada juga yang dengan barang. Ada doa dalam bentuk barang. Ini kalau orang nggak tahu katanya sajen, katanya buat setan. Ini kalau nggak tahu. Kalau dengan barang itu bisa dengan, kalau zaman dulu kakek nenek kita itu tidak begitu bisa dengan bahasa. Contoh maca bismillah ra iso-isone semelah. Maca alhamdulillah ra iso-isone alhamdulillah. Akhirnya dengan medianya kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil. Artinya urip itu mawarna-warna. Hidup itu berwarna-warna. Ada yang petani, ada yang berdagang, ada yang kuli, ada yang guru. Ada juga urip itu ya oleh ngono oleh ngene, kembang ngono, kena ngono, kena ngene. Yang penting hatinya tetap kantil kepada Allah. Nah, ini adalah doa dalam bentuk barang yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, kayak gini orang yang ngerti katanya syirik. Contoh seperti ketika nenek moyang kita dulu membuat keris dengan cara dipuasai 41 hari nggak makan, nggak tidur. Lalu berdoa kepada Allah, contoh keris junjung derajat. Ketika membuat keris itu sambil berdoa, siapapun yang memegang keris ini diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan kerisnya yang memberikan manfaat, tetapi doanya. Ini kalau nggak ngerti, kadang orang mengira yang dijual adalah karomahnya, yang dijual adalah doanya. Padahal itu adalah medianya. Contoh ketika membuat tasbih atau membuat gelang, lalu diasma atau didikirkan, diriyadhohi selama 7 hari, selama 41 hari menggunakan hiji barki, lalu berdoa malamnya, sholat taubat, sholat hajat, lalu zikir, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Allah, siapa yang memegang tasbih ini ya Allah, siapapun orang yang memegang tasbih ini ya Allah, berikanlah keselamatan. Lalu ketika ada orang yang memegang atau memahari tasbih seperti ini dikatakan syirik, Rene ngaji karo aku,
Tak warai ngaji gue ben ngerti. Mau ngaji pakai kitab apa sini sama saya? Kitab Mambaul Hikmah. Ayo sini ngaji sama saya kalau pengen tahu. Ini kadang-kadang orang yang nggak tahu tapi sok tahu terus nggak mau tahu. Ini repot seperti ini. Yang diberikan itu bukan maunahnya, bukan karomahnya, tetapi medianya. Semua orang hidup pasti pakai media. Orang mau selama kita hidup mau kenyang ya medianya makan. Iya. Apa ada orang hidup yang nggak pakai media itu? Lah ketika berdoa maunya 7 hari, lalu berpuasa, lalu beriadah, bertirakat kan membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Ya itu kadang ada yang mengganti biayanya. Seperti ini kalau nggak ngerti katanya ya menjual karomah, menjual mau. Nah ini nggak ngerti tapi sok tahu, ini repot ngomong kalau kayak gini. Ngerti nggih? Jadi semuanya hanya sebuah sarana. Semuanya hanya sebuah sababiyah saja. Yang penting panjenengan di sini kita semuanya belajar untuk berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik, melihat yang baik-baik dan mendengarkan yang baik-baik. Karena apapun yang kita dengarkan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Makanya aku gah ngrungokne wong sing ora apik wis ora perlu, enggak penting. Enggak penting. Karena siapapun yang ketika kita tidak pernah membicarakan orang itu, kok sampean nggak tahu ngomong nih wong, kok tiba-tiba ada orang yang ngomongin jenengan, berarti jenengan ada di depannya. Ngono ae wis penak. Ngoten nggih. Jadi kalau ada orang yang membicarakan kita tapi kita tidak pernah membicarakan orang itu, berarti kita lebih baik dari orang itu. Nggih. Dan nanti malam kita melakukan pembersihan. Ini sebenarnya ada 4 tempat orang yang mengundang saya. Tapi khusus untuk nanti malam, siapapun yang mau ikut monggo. Siapapun yang mau ikut untuk ruqyah rumah nanti malam silahkan. Dan untuk semua YouTuber, kalau mau ikut, siapapun yang punya YouTube yang mau ikut silahkan, silahkan. Terus siapapun spiritual dukun yang mau ikut ya monggo. Saya mengajak seseorang, ya sebenarnya bukan menantang ya, mengajak seseorang untuk melihat secara langsung proses ruqyah rumah, tapi kayaknya nggak datang. Saya sudah beberapa kali mengundang. Saya sudah berkali-kali, ada sekitar 5 kali saya coba untuk nelpon ke adminnya si Merah, nggak ditanggapi. Saya chat nggak dibales. Saya hanya mengundang untuk datang ke sini, nanti ongkos pulang pergi saya ganti. Dan pertemuannya nggak di Padepokan tapi di luar Padepokan. Ternyata juga sudah nggak ditanggapi. Ya berarti sudah nggak mau, ya sudah berarti berhenti sampai di sini. Dan nanti kalau ada yang mau nanti malam, kalau ada yang mau ikut ya silahkan untuk ikut sekitar jam 8 jam 9 malam lah, insyaallah. Nggih. Oh tenan. Yang lagi viral di TikTok kan gitu. Oh tenan. Di TikTok yang diambil yang jelek-jeleknya aja nggak apa-apa. Oh tenan. Oh tenan. Oh tenan. Oh tenan aku wedi. Oh tenan aku wis tekan Jakarta kilo enek. Rondo iso munggah dhewe ya Allah. Iki piye iki munggah iki piye iki? Piye iki munggahe? Yo ah. Oh tenan. Al-Fatihah buat Udin, semoga cepat sadar. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur suwun. Barakallah. Alhamdulillah.